Jadi gue ini kasir Indomaret, dan dari sekian banyaknya cewek yang belanja, gue cuma suka sama satu cewek yang selalu beli es krim mochi di tempat gue. Dia ini biasa ke toko gue jam 10 malam setelah pulang kerja, duduk di bangku point coffee di depan meja kasir gue dan makan mochi. Waktu itu belum ada yang tahu namanya, tapi gue sama teman kasir gue udah lomba berebutan buru-buruan buat kenalan. Ya karena kita ini sama-sama suka. Kalau lu nggak tahu, di toko gue ini tuh ada kebijakan di mana karyawan boleh ngambil satu jenis produk yang udah hampir kadaluarsa. Teman kasir gue selalu ngambil rokok Surya, sementara karena gue nggak ngerokok, jadi awalnya nih gue ngambil wafer. Tapi semenjak ada si cewek ini, ya lu tau lah ya, gue jadi ngambil mochi. Tujuannya ya nggak lain dan nggak bukan. Setiap cewek ini datang mau beli mochi, gue stop dan gue kasih mochi jatah gue buat dia. Dan disitulah perlombaan cepet-cepetan kenalan dimenangkan oleh gue. Dan disitu juga titik awal gue kenal sama dia. Jam 10 malam posisi toko selalu sepi, jadi pasti teman kasir gue ini tuh lagi ngerokok di depan, dan gue lagi main HP di meja kasir. Kalau cewek ini datang, gue langsung sambut dengan ceria, dan kita bareng-bareng makan mochi di bangku depan meja kasir. Kegiatan kayak gini tuh udah kayak rutinitas ya. Dia datang, kita ngobrol berdua, teman kasir gue ngerokok di depan. Dia datang, kita nyemil berdua, teman kasir gue ngerokok di depan. Begitu aja setiap hari. Nah, pada suatu malam, cewek ini tuh nggak datang ke toko gue. Gue cek udah jam 11 malam, dan dia sama sekali belum kelihatan. Gue shift malam saat itu, jadi gue standby di sana sampai pagi. Ketika gue lagi asik scroll TikTok, suara pintu berbunyi, menandakan ada orang yang masuk. Pas gue lihat, ternyata itu dia, cewek itu. Tapi kali ini perawakannya berantakan, rambutnya kusut, bajunya sobek-sobek, dan wajahnya pucat. Gue cek jam dan ternyata udah jam 2 malam. Cewek itu jalan tanpa suara mendekati kulkas es krim dan mengambil mochi. Kalau gue penakut, gue udah kabur pada saat itu. Tapi gue bukan penakut, gue deketin dia dan nanya apa yang terjadi. Namun gak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya dia. Seakan-akan gue gak ada di situ. Lalu dia keluar tanpa bayar dan malah ngasih gue kantong plastik hitam. Pada saat itu gue gak peduli isinya duit atau bukan, dan milih buat ngejar dia keluar. Tapi keinget gue harus berjaga di kasir, karena shift malam ini gue cuma sendiri. Masa gue ninggalin toko? Akhirnya dia gue biarkan pergi. Gue balik ke meja kasir dan berpikir keras, berusaha positive thinking terhadap apa yang baru aja terjadi. Pagi harinya ada berita bahwa seorang gadis telah menjadi korban hingga terhabisi nyawanya. Dan ketika ditunjukin nama korbannya di layar berita, seketika jantung gue seakan-akan mau berhenti. Namanya dia, cewek doi gue, disebut sebagai korban yang hingga meninggal. Gue nangis di meja kasir, gak memperdulikan pembeli sekitar. Gue gak nyangka datangnya dia tadi malam adalah kedatangan terakhirnya, dan kemungkinan dia datang karena arwahnya penasaran sebab tersangkanya belum ditemukan pihak kepolisian. Di tengah-tengah tangisan gue teringat plastik hitam yang gue lempar ke tempat sampah tadi malam. Gue inget itu plastik yang dikasih sama dia. Gue lari ke tempat sampah itu, ambil plastik hitam yang tadi, dan gue buka. Ternyata isinya adalah satu bungkus rokok Surya yang udah hampir kadaluarsa.